8 Mei yang lalu merupakan hari ulang tahun kakak kandungku satu-satunya yang telah meninggal dunia. Sudah lebih dari 38 tahun, namun aku belum bisa melupakan teriakan itu. Ya, sebuah teriakan yang sepertinya ditakdirkan untuk menyatu dalam jiwaku seumur hidup. Bila aku teringat tentang segala yang terjadi kepada kakakku, maka tiba-tiba kepalaku terasa pusing dan mataku menjadi buram. Bahkan aku bisa muntah bila aku mengingat dilema yang aku rasakan menghadapi kakakku waktu itu. Ya, kakakku secara tiba-tiba berubah sikapnya, menuduh bapak kami yang tidak-tidak, dan ia 2 kali berusaha membunuh bapak kami. Aku tidak tahu entah mau percaya atau tidak, namun ketika Mbah Suroso kala itu memvonis kakakku telah kerasukan jin yang telah dikirimkan oleh seseorang. Akan tetapi, sikap kakakku yang sangat-sangat tidak masuk akal itu membuat aku akhirnya percaya bahwa memang benar kakakku kala itu telah kerasukan iblis. Kami sekeluarga tak henti-hentinya untuk selalu mencoba menyembuhkan kakakku. Namun penyembuhannya tidak bisa sekali 2 kali, hingga akhirnya aku harus melihat penderitaan kakakku yang dipasung sekian lama sebelum ia mendapatkan kesempatan untuk membunuh dirinya sendiri. Aku tidak bisa ziarah ke makam kakakku karena saat ini area pemakaman itu telah berubah menjadi sebuah instansi desa dan dusun di mana aku lahir dan dibesarkan. Sekarang sudah dimekarkan menjadi sebuah desa, dan kami tinggal di sebuah dusun kecil yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ya, perkenalkan, namaku Sari, dan kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang pernah terjadi di dalam keluargaku. Kisah ini terjadi di tahun 1980-an. Ya, kala itu aku tinggal bersama kedua orang tuaku dan satu-satunya kakakku yang terpaut 19 bulan dengan usiaku. Waktu itu kakakku kelas 2 SMA dan kami sekolah di sekolah negeri yang berada di desa, dan setiap hari kami harus naik sepeda sepanjang hampir 6 km. Kakakku memiliki wajah yang cantik, kulitnya juga putih bersih, rambut pendek sepundak dan tingginya pun semampai. Kakakku juga mempunyai suara yang bagus untuk menjadi seorang penyanyi. Ayahku waktu itu bekerja sebagai pegawai perkebunan nanas yang dimiliki oleh Haji Marwan. Kehidupan kami pada waktu itu berjalan normal seperti biasa yang terjadi selama belasan tahun ini. Tidak ada yang spesial, sampai pada suatu hari rumah kami didatangi oleh seseorang pemuda yang bernama Fuad. Ya, Fuad merupakan seorang pemuda dari desa yang merupakan pemain seruling dari orkestra musik yang cukup dikenal. Fuad kala itu mengajak kakakku untuk menjadi bagian dari orkestra musik sebagai penyanyi latar belakang, menemani Marni, penyanyi tunggal yang sangat terkenal. Awalnya memang ibu kami yang paling keberatan, namun karena kakakku terus mendesak, akhirnya kami sekeluarga pun kala itu setuju dan memberikan restu bagi kakakku untuk ikut menyanyi di sebuah hajatan. Ya, memang benar, setelah kakakku bergabung dengan orkestra itu, kakakku akhirnya terbukti membantu keadaan ekonomi keluarga kami. Bahkan kami dapat membeli sebuah televisi baru, dan akhirnya menjadi tradisiku dan juga ibu menonton film cerita di akhir pekan. Kakakku juga pintar mengatur kegiatan sekolah dan kegiatannya menyanyi sekaligus menjaga dirinya, sehingga ibu tidak lagi memikirkan ketakutan-ketakutannya. Akan tetapi, terkadang memang kebahagiaan itu hanya datang sebentar dan akhirnya badai menghantam keluarga kami. Namun siapa sangka, pagi itu merupakan awal mula sebuah kejadian yang tidak pernah bisa aku lupakan. Ya, tidak seperti biasanya, pagi itu kakakku bangun dan mengaku rasanya sakit, badannya panas. Ibu pun minta aku pergi sekolah sendiri. Sementara kakakku istirahat, sebelum berangkat sekolah aku sempat melihat keadaan kakakku minum air jahe dan ibu mengkompres tubuh kakakku dengan luluran bawang merah. Aku pergi sekolah sendirian pada hari itu, dan setiba aku pulang sekolah, kala itu aku melihat kedua orang tuaku sedang berteriak satu sama lain. Tentu saja kala itu aku sangat kaget, aku belum pernah melihat kedua orang tuaku seperti sedang berantem. Kedua orang tuaku terdiam begitu menyadari aku melihat mereka dan tanpa berkata apa-apa. Bapakku keluar dari rumah dan pergi entah kemana.
Aku melihat dengan jelas air mata yang keluar dari mata ibuku, dan tiba-tiba aku mendengar suara teriakan kencang kakakku dari dalam kamar itu. Ya, aku kaget dan berniat melihat kakakku, namun dicegah oleh ibu. Tidak berapa lama kemudian, suara teriakan-teriakan kakakku berubah menjadi kalimat-kalimat yang isinya sungguh tidak masuk akal untukku. Kakakku menuduh bapakku melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Kakakku mengeluarkan kalimat-kalimat yang memalukan dan menjijikkan yang membuat ibuku kembali menangis. Mendengarkan hal itu, aku pun shock. Aku tidak tahu harus berkata apa, dan tidak lama kemudian aku nekat mencoba berkomunikasi dengan kakakku. Namun tidak ada jawaban dari kamar yang dikunci kakakku dari dalam. Suara-suara kakakku yang tadi berteriak-teriak juga saat ini telah berubah menjadi keheningan. Ibuku mulai gelisah, takut terjadi apa-apa. Aku sendiri juga tidak tahu harus berbuat apa. Aku berteriak, ibu berteriak, memukul-mukul pintu, namun tidak ada suara apapun dari kamar itu. Ibuku sudah hampir pingsan. Aku memegangnya dan membantunya untuk menenangkan diri. Mbah Suroso, sesepuh di dusun kami yang sekaligus ayah dari Ustadz Ibrahim, guru agama di sekolah negeri sekaligus guru mengaji di dusun kami, kala itu datang bersama bapakku. Aku merasa sangat senang begitu melihat bapak datang bersama dengan Mbah Roso. Kemudian Mbah Roso berusaha berkomunikasi dengan kakakku, dan tidak lama kemudian selang 10 menit pintu itu tiba-tiba dibuka dan kakakku keluar dari dalam kamar dengan wajah yang berantakan, pakaian yang kusut, mata yang melotot, dan berkata dengan suara yang berbeda sembari tangannya menunjuk ke arah ibuku. Mbah Roso lalu mendekatiku, kakakku, dan juga memegang kepalanya dengan satu tangannya sembari berucap agar kakakku beristighfar, menyebut nama Tuhan. Namun tangan Mbah Roso ditepis oleh kakakku. Tiba-tiba kakakku berlari ke arah bapakku dan berusaha mencekik ayahku. Kami bertiga berusaha menghentikan kakakku, hingga akhirnya kakakku diseret masuk ke kamarnya. Ibuku berusaha mengikuti masuk, namun dicegah oleh bapakku dan pintu dikunci dari dalam. Aku mendengar kakakku yang tetap berteriak dalam suara-suara yang aneh dan penggalan ayat-ayat kursi yang dibacakan oleh Mbah Roso. Hingga akhirnya teriakan-teriakan kakakku itu berubah menjadi keheningan. Dan beberapa saat kami di luar menunggu, akhirnya mereka keluar sembari menutup pintu kamar. Namun belum sempat pintu itu tertutup, ibu sudah lari masuk ke dalam tanpa dapat dicegah oleh bapakku, hingga akhirnya bapakku menemani ibu masuk ke dalam kamar. Sore itu adalah sore yang paling panjang, paling melelahkan sepanjang hidup kami bertiga. Dan hingga akhirnya malam hari pun telah tiba dan Mbah Roso datang bersama Ustadz Ibrahim siap untuk melakukan ruqyah. Bapakku kala itu membuka pintu kamar yang dikunci dari luar dan mempersilahkan Mbah Roso dan juga Ustadz Ibrahim masuk. Di dalam kamar mulai terdengar lagi suara-suara teriakan memecah keheningan malam, hingga para tetangga mulai berdatangan mencoba untuk melihat apa yang telah terjadi di dalam rumah. Aku dan ibuku berada di luar kamar sehingga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar itu. Mereka berada di kamar itu cukup lama sampai akhirnya suara berontak, suara teriakan, suara ayat-ayat suci Al-Quran hilang berganti menjadi keheningan. Ustadz Ibrahim membuka pintu kamar dan mengatakan ruqyah telah berjalan sebagaimana mestinya, namun belum sepenuhnya selesai dan sekarang kakakku telah sadar kembali. Ibuku menghambur ke dalam sembari menangis dan memeluk kakakku. Kakakku memeluk ibuku dengan menangis. Di situ aku dapat melihat dan menilai betapa sakralnya hubungan ibu dan juga anak. Aku menangis karena bahagia memeluk kakakku yang badannya terlihat kaku, wajahnya yang sekarang menghitam dengan kerut-kerut yang terlihat jelas. Setelah semuanya pulang, bapakku memberikan botol berisikan air yang telah dibacakan oleh ayat-ayat suci oleh Ustadz Ibrahim. Air tersebut harus dihabiskan diminum oleh kakakku. Menurut Ustadz Ibrahim, kakakku telah dirasuki oleh jin seorang nenek tua yang dikirim oleh seseorang yang tidak suka kepada kakakku. Namun orang tersebut siapa, Ustadz Ibrahim tidak mau memberitahu. Bapakku menambahkan agar kami tidak perlu takut karena Ustadz Ibrahim telah berkomunikasi dengan jin nenek tua itu untuk keluar dari tubuh kakakku dan mereka akan melakukan ruqyah yang kedua kalinya setelah 7 hari lagi.
Keesokan harinya, bapakku pergi tanpa memberitahu apapun kepada kami. Aku tidak diizinkan ke sekolah dan mendapatkan perintah untuk menjaga rumah, menemani ibu dan juga menjaga kakakku yang masih tertidur. Ibu tertidur di sebelah kakakku dan aku dapat merasakan penderitaan dan kelelahan ibu, dan aku pun bisa merasakan penderitaan yang sedang dialami oleh kakak. Setelah beberapa saat kemudian, bapakku pun pulang dan langsung bercerita bahwa ia telah menemui Fuad. Menurut Fuad, kala itu tidak ada yang salah kepada kakakku. Bahkan Haji Ridwan suka dengan penampilan kakak dan berencana akan memberikan kesempatan kepada kakak untuk menyanyi di acara di mana Marni tidak bisa hadir. Bapakku pun menambahkan bahwa ia tidak bisa jujur kepada Fuad mengenai kakakku yang terkena serangan gaib. Bapak tidak ingin kondisi kakak diketahui oleh Fuad dan orang-orang orkestra musik. Di malam tersebut, di mana kami semua berpikir bahwa masalah sudah hampir selesai, di mana kita semua sedang terlelap, tiba-tiba kami terbangun karena teriakan kakakku lagi. Dan tidak hanya itu, kakakku kala itu memegang sebilah golok yang biasa dipakai bapak di kebun nanas. Kakakku berusaha membunuh bapak. Bapakku berhasil mengelak, namun golok itu berhasil melukai lengan bapak. Kemudian bapak lari ke arah luar dengan kakakku mengikuti seperti orang yang benar-benar kesetanan mengejar bapak. Peristiwa itu membuat geger satu dusun. Aku tidak tahu apa yang terjadi di luar sana, namun di rumah ibu berteriak histeris dan memecahkan apa saja yang dapat ia pecahkan. Siksa dunia itu terasa nyata. Rupanya para warga dusun berhasil menangkap kakakku dan aku bisa melihat darah yang ada di tubuh kakak. Mereka membawa kakakku yang masih memberontak dan juga berteriak masuk ke dalam kamar, lalu pintu dikunci dari luar. Aku pun mendengarkan para lelaki itu berbicara untuk memasung kakakku. Pada malam itu juga diputuskan hanya ada satu solusi bagi kakakku, yaitu dipasung. Dan tidak lama kemudian Mbah Roso beserta Ustadz Ibrahim kala itu datang kembali dan langsung masuk ke dalam kamar. Sebelum pintu itu tertutup, aku sempat melihat Ustadz Ibrahim mencipratkan air yang ada di dalam genggamannya ke dalam kamar. Aku merasa kali ini adalah ruqyah yang kedua yang dilakukan ke kakakku. Sama seperti pertama kali, ini juga terdengar suara-suara aneh dan teriakan-teriakan histeris dari kakakku tentang suara bapakku dan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan dengan kencang oleh Ustadz Ibrahim. Entah sejak kapan aku pun tidak menyadari semua itu. Kala itu tiba-tiba pasung itu siap dan dibawa masuk ke dalam kamar dengan perintah dari Ustadz Ibrahim. Aku juga baru sadar dengan kehadiran Mbak Ani. Ya, Mbak Ani merupakan dukun beranak di dusunku yang mengikuti masuk ke dalam kamar dan kamar ditutup dari dalam. Aku tidak tahu apa yang dilakukan oleh Mbak Ani di dalam kamar itu. Pintu kamar dibuka. Kakakku yang sekarang dalam keadaan lemas, tidak berdaya, dengan paksa ditidurkan di ranjang dan kedua kakinya dipasung. Kami semua tidak dapat tidur pada malam itu. Kami berjaga setiap saat melihat kondisi kakakku yang sudah lemas, tidak berdaya dan tertidur. Ibuku kembali lagi bertanya kepada bapak, kesalahan apa yang bapakku lakukan kepada kakakku. Pada saat itu, aku menghindar dan lari ke dalam kamar bapak dan juga ibu. Aku tidak mau mendengar percakapan mereka. Paginya, aku dan ibu memilih untuk kakakku dirawat di rumah sakit meskipun rumah sakit jiwa sekalipun. Namun menurut bapak, penyakit yang diderita oleh kakak bukan gangguan jiwa normal, melainkan gangguan jiwa yang sifatnya gaib, sehingga rumah sakit jiwa sekalipun tidak akan bisa menenangkan kakakku, dan malah bapakku takut jika kakak akan menimbulkan masalah baru di sana. Dan sampai suatu siang, pada saat aku ditugaskan untuk menyuapi kakakku, di sanalah aku menyaksikan sendiri peristiwa yang sampai saat ini tidak masuk akal bagiku. Kakakku berkata beberapa hal yang tidak mungkin aku ceritakan. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tahu tentang hal-hal tersebut. Kali ini aku benar-benar merasakan takut, shock, dan juga kasihan. Aku masih teringat senyuman kakakku, dan itu bukanlah kakakku. Aku bersumpah itu bukan kakakku. Aku ingat pada saat itu aku memilih untuk menjauh dari kakak. Sedangkan ibu kala itu hanya bisa menyumpahi orang yang mengirimkan teluh tersebut.
Ibu mana yang tidak shock, marah, dan juga histeris melihat anaknya menderita karena dikirimi teluh ilmu hitam. Apa salah anak saya? Apa dosa anak saya? Itu kalimat yang diucapkan terus-menerus oleh ibu saya tanpa henti, yang membuat dadaku dipenuhi oleh kemarahan, dan akhirnya saya bertanya kepada Ustadz Ibrahim siapa pengirim teluh tersebut. Akan tetapi, Ustadz Ibrahim memberikan nasihat, lebih baik tidak perlu tahu siapa pengirim teluh tersebut dan fokus kepada penyembuhan kakak. Ingin rasanya saya memaksa Ustadz Ibrahim untuk memberitahukan nama pelaku ilmu hitam tersebut. Satu sekolah sudah memberikan status baru untuk kakak, yaitu orang gila. Sedangkan ibu, sikapnya sudah berubah total. Bukan lagi seperti ibu yang dulu. Ibu saat ini dipenuhi oleh kegelisahan, persis seperti orang depresi. Bapak pun menjadi orang yang gampang marah dan sekarang selalu banyak menghabiskan waktu di luar. Hingga akhirnya kakak kembali lagi di ruqyah untuk ketiga kalinya. Aku bingung kenapa ruqyah ini tidak pernah bisa mengusir secara benar-benar iblis yang ada di dalam tubuh kakakku. Aku sebenarnya sudah lelah, sudah stres mendengarkan teriakan-teriakan dari kakakku. Kakakku kemungkinan besar sudah sembuh ketika diruqyah untuk ketiga kalinya. Namun bapak tidak bisa melihat perubahan itu, dan ibuku pun yang mencoba protes malah mendapatkan makian. Karena pemasungan yang terus-menerus membuat kakakku benar-benar menjadi gila, stres dan depresi, hingga akhirnya pada suatu hari aku dan juga ibu tidak kuasa untuk memenuhi permintaan kakakku untuk melepaskannya dari pasungan tersebut. Meskipun tidak mudah, akhirnya aku dan juga ibu berhasil membebaskan kakakku dari belenggu tersebut. Kakakku tampak tersenyum meskipun aku bisa merasakan pasti ia merasakan sakit dengan luka-luka seperti itu pada dua kakinya. Kakak mencoba untuk berdiri. Aku dan ibuku membantu dengan memegangnya di kedua sisi. Kakakku berjalan ke arah dapur. Ia ingin sekali membuat teh manis kesukaannya yang selalu ia buat sendiri. Dengan terkeok-keok, kakakku perlahan menuju ke dapur membuat teh manis. Aku dan juga ibu pun sangat bahagia kala itu. Hingga akhirnya kakakku bisa normal kembali. Kakak telah hadir kembali di rumah ini. Di dalam hati, aku pun berencana tidak akan kembali memasung kakakku. Meskipun ayah memarahiku, aku tidak peduli dan aku siap melawan beliau. Kakakku meminum teh manis buatannya sendiri seperti orang yang sudah berhari-hari tidak minum air. Dan tiba-tiba saja kala itu kami mendengar suara dari arah luar. Ya, sepertinya suara bapakku yang sudah datang. Ibuku pun kemudian langsung berlari keluar, sedangkan aku secara perlahan memberitahu kakakku tentang rencanaku. Aku tidak menyadari bahwa kakakku yang berada di posisi membelakangiku rupanya telah mengambil sebilah pisau dapur itu dan langsung menyayat nadinya sendiri hingga darah memuncrat sampai ke wajahnya. Dan tidak lama kemudian tubuhnya pun ambruk ke lantai. Aku hanya bisa bengong untuk beberapa saat lalu berteriak dengan sangat kencang. Sampai hari ini aku menceritakan kisahku ini, aku masih belum bisa melupakan teriakan tersebut di hari terkutuk itu. Semua yang dialami oleh keluargaku bagiku itu adalah sebuah siksa dunia. Aku tidak tahu apa dosa kami sehingga kami harus menjalani kehidupan seperti itu. Aku selalu berdoa semoga suatu saat nanti Allah berkehendak supaya aku bisa melupakan teriakanku itu dan bisa melupakan semua masa lalu tersebut. Terkadang hidup itu tidak seindah iklan keluarga di TV. Banyak dari kita yang tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang kita inginkan, dan itu adalah realita kehidupan. Aku pun sangat yakin banyak di antara kita yang mendapatkan kebahagiaan sesuai yang diinginkan. Kalian adalah orang-orang yang beruntung. Jagalah keberuntungan tersebut, jangan sampai lepas dari kehidupan. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita kali ini bisa menghibur dan cerita kali ini bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan cerita kali ini merupakan sebuah cerita dari salah satu sahabat kita yang bernama Balraj. Dan tentu saja kisah kali ini merupakan sebuah kisah nyata yang diangkat dari sebuah pengalaman hidup yang pernah terjadi di sebuah keluarga yang ada di daerah Jawa Barat. Nah, di dalam cerita kali ini memang masih menjadi sebuah misteri tentang masalah penyebab sakitnya kakaknya itu ya. Karena
awalnya itu memang baik-baik saja, menjadi sebuah keluarga yang baik, dan kakaknya itu pun terbilang cukup baik, mempunyai wajah yang cantik. Namun pada saat itu kakaknya itu bergabung ataupun diajak oleh seorang laki-laki pemuda gitu loh. Itu diajak untuk bergabung di sebuah pentas seni orkestra musik. Nah, pada waktu itu setelah beberapa lama, entah itu berapa bulan, nah tiba-tiba si kakaknya itu jatuh sakit. Nah, itu tidak ada yang tahu penyebabnya, entah itu sakit karena depresi ataupun apa. Yang jelas setelah sakit itu lama-kelamaan itu semakin parah gitu loh, dan akhirnya depresi. Dan pada waktu itu ada seorang ustadz itu mengatakan bahwa beliau itu telah dikirimi teluh dari seseorang, dan ada pula yang mengatakan bahwa beliau itu memang mempunyai riwayat penyakit jiwa. Dan yang benar itu yang mana belum terungkap, masih menjadi misteri hingga saat ini. Dan yang jelas memang yang menceritakan ini masih tanda tanya lah. Sebenarnya kakaknya itu mempunyai masalah dengan siapa, entah itu sama seseorang pemuda dalam arti pacaran, atau memang mempunyai masalah dengan keluarga hingga membuatnya depresi sampai akhirnya dipasung, dan pada waktu itu kakaknya itu meninggal karena bunuh diri. Dan semoga kita terhindar dari hal-hal semacam itu, dan cerita kali ini semoga bisa menjadi sebuah pelajaran hidup bagi kita. Dan semoga beliau itu ditempatkan di sisinya, diampuni semua dosa-dosanya. Untuk teman-teman dimanapun berada, kami ucapkan terima kasih banyak yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan tentu saja semoga untuk kita, saudara kita yang sedang sakit, diberi kesembuhan dan kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman dimanapun berada, mungkin yang ingin berbagi cerita, silahkan bisa hubungi kami di WhatsApp 0852 1882 0074. Ya, sekian cerita dari kami. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.